Oke, selamat malam semuanya. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran hari ini, pemrograman visual lanjutan. Hari ini, pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai report. Ya, report, laporan. Cara membuat report atau laporan. Oke. Nah, untuk software yang kita butuhkan untuk membuat report, kita butuh tambahan. Jadi nanti kamu coba cari, nih, pakai kata kuncinya seperti ini, Crystal Report, ya. Jadi software atau tambahan, ini semacam apa? Tambahan atau software tambahan di Visual Studio, ya. Jadi setelah kita install nanti di Visual Studio, nanti waktu kita add item terdapat Crystal Report nantinya, ya. Nanti kita coba tes langsung, kita demokan. Oke, jadi sebelum kamu buat report menggunakan Crystal Report, pertama adalah install dulu software tersebut, ya. Download, silakan di-download, softwarenya gratis. Oke, jadi kamu bisa cari di Google pakai kata kuncinya ini, Crystal Report for Visual Studio 2015. Oke, nah kita ambil link yang pertama, biasanya ini, ya. Kita ambil yang satu ini, kemudian di bawah scroll ke bawah. Nah, ini ada beberapa versi yang bisa kita gunakan ya. Jadi tergantung dengan versi Visual Studio juga ya, versi Visual Studio yang kita gunakan. Tapi biasanya rata-rata ini sudah mendukung sih ya. Kalau Visual Studio yang digunakan adalah yang versi 2015, nah cari aja yang mendukung. Nah, ini udah mendukung nih ya. 2000 ini dari 2009 sampai dengan 2010. Berarti ini bisa. Oke. Nah, tapi jangan kalau Visual Studio yang kamu gunakan 2019, yang kamu download contoh yang satu ini. Nah, ini nggak bisa tentunya ya. Tidak mendukung nanti. Oke. Jadi cari yang mendukung ya. Cari yang versi yang mendukung Visual Studio yang digunakan. Contoh yang saya punya ini yang versi 2015. Nah, yang versi 2015 berarti ini seharusnya semua bisa ya. Nah, supaya lebih yang terbaru, kita ambil aja yang service pack yang paling tinggi ya. Ini service pack 30. Nah, berarti yang satu ini ya. Nah, yang di-download adalah yang bagian sini, Developer Edition Download ya. Ini untuk nanti untuk perancangan Crystal Report ya. Untuk perancangan Crystal Report, nah kita pakai yang versi ini. Ini runtime. Kalau runtime namanya juga runtime, berarti hanya untuk view report ya. Jadi contoh user mau jalankan program yang sudah kita buat, di dalamnya ada laporan yang menggunakan Crystal Report. Nah, untuk menjalankan supaya laporan atau report tersebut bisa tampil dengan lancar, maka dibutuhkan yang namanya runtime. Ya, runtime ini hanya untuk supaya program yang dibuat ketika diinstal oleh usernya bisa buka. Ya, kalau yang ini digunakan oleh developer atau programmer ya yang merancang reportnya atau programnya. Oke, jadi yang nanti yang kamu butuhkan adalah yang satu ini ya. Tergantung versi juga. Jadi cek versi yang digunakan versi yang mana. Kalau versi yang 2015 pakai ini ya. Setelah di-download, nah silakan diinstal ya. Setelah kamu download, silakan diinstal. Nah, selesai diinstal sudah bisa digunakan di Visual Studio kita. Oke. Nah, jadi kita bahas dulu cara untuk merancang sebuah report di Crystal Report. Oke. Oke, jadi pertama untuk buat sebuah report kita butuh kolom-kolom apa saja ya. Dalam sebuah laporan tentunya ada contoh ada kolom kode barangnya, nama barang dan sebagainya. Nah, kita butuh define dulu ya. Kita perlu define dulu nantinya dalam sebuah report itu ada kolom-kolom apa saja ya.
Nah, contoh di sini kita ambil contohnya, kita jalankan dulu SQL Server Management Studio. Oke, connect. Database db_tic20 ya, kita pakai yang default. Nah, contoh yang mau kita jadikan report atau laporan adalah tabel barang ini ya, di mana di tabel barang terdapat sebanyak 7 kolom ya, terdapat sebanyak 7 kolom. Nah, 7 kolom ini kita perlu beritahukan ke Krista Report bahwasannya untuk buat report kolom-kolomnya ini ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, untuk define kolomnya kita butuh bantuan yang namanya dataset. Oke. Jadi langkah pertama adalah tambahkan atau add item berupa dataset. Oke. Jadi cara tambah dataset gimana? Klik kanan di bagian project kita ya. Di sini kita klik kanan. Oke, kemudian add, kemudian pilih new item ya. Klik kanan di project bukan di solutionnya. Di project klik kanan add new item. Oke. Kemudian kita pilih yang item type-nya adalah dataset ini. Oke, dataset ya kita ambil. Nah, klik di tombol add tambah. Tunggu beberapa saat. Oke, datasetnya sudah jadi. Jadi di dataset ini kosong, masih kosong ya. Nanti kita isi. Yang kita isi nanti ada yang namanya data table. Kalau dataset ini kira-kira apa? Dataset adalah satu representasi dari database kita ya. Cuma kalau database aslinya kan tersimpan di memori ya. Database yang di SQL ini aslinya kan tersimpan di hard disk kita ya, tersimpan ke hard disk. Kalau dataset dia sifatnya virtual ya, semu, tidak nyata. Dataset ini penyimpanannya atau letaknya terletak di memori kita, di RAM. Oke. Jadi dia sifatnya cuma virtual, cuma sementara, temporary saja dataset ini. Pada saat program kita jalankan, kita buka, nah datasetnya tersimpan di memori dulu. Nah, pada saat programnya kita close, maka datasetnya udah otomatis hilang, tidak ada lagi. Di memori juga sudah dibersihkan. Ya. Jadi dia sifatnya hanya berupa temporary. Oke. Nah, kemudian dataset ini bukan berarti sama persis dengan database ya. Jadi contoh di database kita punya 5 tabel. Nah, di dataset juga ada sebanyak 5 tabel yang sama persis. Tidak, ya. Jadi hanya representasi aja. Hanya melambangkan bahwasanya ini adalah sebuah database yang sifatnya semu dan letaknya di memori, bersifat sementara saja, temporary. Oke. Nah, jadi langkah pertama adalah kita sudah meng-add dataset. Langkah berikutnya adalah kita menambahkan sebuah data table, ya, sebuah data table. Kalau di ini di SQL kita menamakan sebagai table. Kalau di dataset kita namanya adalah tabel adapter sebenarnya, ya. Kita namanya adalah tabel adapter. Kalau di ini, kalau di dataset kita namanya tabel adapter. Di tabel adapter kita bisa tambahkan perintah-perintah SQL seperti select, insert, update, delete dan sebagainya, ya. Nah, kalau kita pakai data adapter. Nah, sementara yang kita mau untuk Krista Report, kita cuma mau set
di report ini ada kolom-kolom apa saja, ya. Ada kolom ini, kolom ini, kolom ini, dan sebagainya. Nah, untuk define kolomnya saja, kita cukup pakai data table, ya. Kita gunakan data table. Jadi untuk tambah sebuah data table, kita bisa klik kanan di area manapun, yang penting area kosong, add data table. Oke. Nah, data table-nya kita buat sama persis seperti ini, ya. Jadi ada kolom-kolom sebanyak 7 kolom di sini. Oke. Jadi kita add dulu kolomnya. Cara add kolom, klik kanan aja di sini, add kolom, ya. Atau kita bisa pakai shortcutnya adalah Ctrl plus L. Oke. Nah, di sini sebagai shortcut aja, sebanyak 7 kolom totalnya. Oke, 7 kolom seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan ada kolom-kolom apa saja yang terdapat di datasetnya. Sorry, yang terdapat di tabel tbl underscore barang. Oke, jadi pertama ada kolom kode barang. Oke, ada kolom nama barang. Oke, quantity merek, satuan, harga, beli, harga, jual. Ya. Jadi ada kolom-kolom seperti ini, 7 kolom. Nah, kemudian kita bisa berikan nama juga. Ini kan namanya data table 1. Kita rename aja, klik sekali. Nah, ini bisa diedit. Ini kita buat namanya DT barang, ya. Data table barang maksudnya, DT barang. Oke. Nah, kemudian next. Kita set tipe datanya, ya. Jadi data table juga punya tipe data, ya, bukan hanya tabel asli di SQL, tapi data table juga punya tipe datanya. Jadi kalau yang tipe data varchar ini kita nggak usah ubah lagi, karena defaultnya begitu kita tambah kolom, tipe datanya sudah di-set menjadi string. Nah, varchar ini kalau di Visual Studio itu adalah tipe data string. Jadi ini nggak usah diganti lagi. Untuk yang tipe data string itu tetap. Jadi yang kita ganti yang tipe datanya selain varchar atau string. Jadi ini quantity, ini tipenya desimal. Quantity di sini kita ganti. Data type, propertinya data type, kita ganti ke system.decimal. Oke. Kemudian ada ini harga beli dan harga jual, ini tipe datanya adalah money. Nah, di Visual Studio di dataset ini tidak ada tipe data yang money ini, nggak ada. Ya, kalau kita cari ini nggak ada. Nah, nggak ada yang tipe data money. Nah, money ini tipe data yang bersesuaian itu adalah kita bisa menggunakan desimal. Ya. Jadi untuk money kita ganti jadi desimal. Tapi tipe datanya sesuai, ya, harus yang bersesuaian. Contoh kalau misalkan yang tipe data money kita pakai varchar atau kita pakai di sini, jadi kita ganti jadi string, nah itu nggak sesuai lagi, ya. Jadi kalau dia angka, ya kita harus cari tipe data yang angka. Angkanya angka bulat atau bukan. Nah, kalau yang angka integer atau angka yang bulat, berarti kita harus pakai yang INT. Tapi kalau yang bisa berkoma, kita bisa menggunakan desimal, ya. Ataupun double, satu lagi juga bisa, double juga bisa, ya. Nah, jadi itu langkah pertama. Langkah pertama adalah meng-add dataset dan mengisikan atau meng-create sebuah data table, ya. Kolom-kolomnya sudah jadi di sini. Oke. Nah, yang berikutnya kita buat satu buah report, ya. Kita buat satu buah report menggunakan Crystal Report. Jadi caranya di bagian sini di data master kita klik kanan, pilih add, kemudian new item, ya. Klik kanan di sini, ya. Ini projectnya, ini bagian project, ini solution, ini project kita. Klik kanan, add, new item. Oke. Kemudian kita pilih yang tipe ini, reporting, ya.
Jadi cari yang bagian reporting. Jadi biasanya langsung ada Crystal Report. Oke. Jadi kita pilih yang satu ini, Crystal Report. Kemudian untuk bagian name, namanya, nama reportnya mau diberikan nama apa ya. Nah, ini tentunya bebas. Tentu ini kan report barang, kita namai RPT barang.rpt ya. Oke, kan klik di tombol add. Nah, tunggu beberapa saat lagi proses create di sini. Oke, masih loading dulu. Ya, masih oke, udah muncul ya. Nah, jadi di sini ketika kita add, ini langsung muncul ya. Jadi ada 3 pilihan di sini. Ada using the report wizard, kemudian as a blank report, kemudian satu lagi from an existing report ya. Jadi masing-masing tentunya punya tujuan yang berbeda-beda. Kalau mau yang paling gampang, kita pakai yang satu ini aja, using the report wizard ya. Jadi nanti ada wizardnya. Wizard itu berarti langkah-langkahnya. Jadi kita nanti ada panduannya. Oh, pertama harus ini dulu, baru next, nanti langkah berikutnya sampai finish. Nah, jadi ini yang paling gampang biasanya, using the report bisa. Oke. Kalau yang kedua, as a blank report berarti report yang kosong. Nah, untuk kolom-kolomnya berarti kita perlu add manual, add satu-satu kolom-kolomnya. Ya. From an existing report berarti dari report yang sudah ada. Oke. Jadi kita pilih yang satu ini dulu, using the report bisa. Oke. Klik di tombol OK. Ya, masih loading kembali, tunggu beberapa saat dulu. Oke, sudah muncul. Nah, jadi kolom-kolomnya kita ambil dari dataset yang sudah kita buat tadi. Ya. Untuk ambil dataset ini, kita pilih di bagian project data, ado.net dataset. Oke, klik di tanda plus ya untuk expand. Oke, kemudian di sini sudah muncul data master dataset 1. Ini namanya dataset 1 tadi kita buat. Oke. Kemudian di dataset 1 terdapat DT barang, data table yang tadi yang barusan kita add. Oke. Nah, data table ini yang akan kita gunakan. Jadi untuk mendefine bahwasanya kita mau menggunakan data table yang satu ini, klik di data table ini, klik di tanda lebih besar. Nanti masuk ke bagian sini. Oke. Untuk mengeluarkan, klik di sini. Ya, ini untuk memasukkan. Oke. Nah, pastikan sudah pilih salah satu, klik tombol next. Fill to display. Fill apa yang akan kita munculkan atau yang akan kita tampilkan. Nah, di sini kita pilih aja semua fill ya. Ambil semua fill, oke, klik aja langsung di sini. Kalau yang ini satu-satu nanti ya. Kita ambil semua aja, klik di sini, next, group by. Nah, apakah mau di grup, dikelompokkan data-datanya? Nah, contoh grup maksudnya gini, kita mau kelompokkan nih, barang yang mereknya Hitachi, atau barang yang mereknya Polytron,
atau barang yang mereknya Sony dan sebagainya. Nah, itu bisa kita kelompokkan ya. Jadi kalau mau dikelompokkan, nah pilih aja mau kelompokkan berdasarkan apa? Apakah berdasarkan mereknya, atau berdasarkan satuan, nah, dan sebagainya. Oke, di sini kita tidak perlu grup ya, kita tidak butuh grup, jadi kita nextkan saja langsung filter ya, filter. Yang mau kita tampilkan hanya data barang yang seperti apa ya. Contoh, cuma mau tampilkan data barang yang mereknya Sony saja ya, atau yang mereknya Polytron saja. Berarti nanti yang tampil ya itu saja ya. Oke. Jadi ini tidak perlu juga, tidak kita filter karena kita mau memunculkan semua data ya, semua data barang. Oke, klik di tombol next. Nah, ini langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir adalah memilih tampilannya. Kita mau yang tampilan yang seperti apa ya, ini tinggal pilih aja. Nah, contoh kita pakai yang ini yang namanya leading brick. Nah, oke, klik di tombol finish. Oke, sudah selesai. Nah, reportnya juga sudah otomatis langsung dirancang seperti ini ya. Nah, kita edit-edit dulu, kita rapikan dulu. Ini ada yang kurang rapi ya. Nah, ini kita bisa geser, geser aja dari sini. Nah, geser-geser. Nah, ini garisnya kan sampai nyatu ke sini. Nah, kita turunkan agak bawah ya. Nah, ini juga ini print date, tanggal print. Nah, ini otomatis sudah ada. Ini kelewatan juga ya. Jadi tercoret seperti ini. Kita seleksi aja seperti ini. Oke. Nah, sampai kode barang ya. Print date-nya jangan terambil sampai kode barang aja. Nah, tekan tombol panah bawah untuk geser ke bawah. Oke. Nah, ini juga ada yang tidak lengkap ya teksnya. Kode barang, D-nya hilang. Ini caranya gampang. Nama barang juga, Sir. Iya, nama barangnya juga. Nah, ini simple aja. Cukup klik 2 kali. Nah, jadi udah ada. Ini juga sama, klik 2 kali aja. Ya, nggak terlalu sulit nih. Nah, oke. Jadi ini kan ada underscore-nya. Underscore-nya kita hapus saja, kita ganti. Ya, jadi spasi. Nah, quantity merek satuan nih harga underscore beli. Ini harga underscore jual. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian, nah ini saya mau buat agak ke bawah juga ya. Nah, cuma ini turunnya kan besar kali. Sekali turun jaraknya gede ya. Nah, kita bisa atur supaya tidak snap ya. Ini fitur snap ini. Klik kanan di area kosong, pilih desain, pilih snap to grid. Snap to grid-nya ini dalam keadaan aktif. Kita matikan aja, off kan. Nah, setelah kita off kan nih, kita seleksi ulang. Nah, ini pergeserannya jadi lebih halus ya. Kalau tadi kan jaraknya begitu, tekan panah bawah, nah, pergeserannya besar sekali. Oke. Oke. Nah, kemudian di Crystal Report, kalau kita lihat ini dibagi menjadi beberapa baris ya. Jadi yang pertama adalah report header, ada page header, ada section atau detail, ada bagian report footer, ada bagian page footer ya. Nah, masing-masing punya perbedaan. Kalau intinya yang bagian header berarti dia muncul di sebelah atas. Kalau yang intinya yang namanya footer berarti dia munculnya di bagian bawahnya ya. Oke. Nah, jadi kalau mau berikan judul, contoh kita mau berikan, ini kita bisa contoh ya, kita preview dulu, main report preview, klik di sini. Oke, kita preview dulu. Nah, ini hasil previewnya ya. Ini garisnya terlalu lebar, perkecil dulu ya. Oke. Nah, ini hasil previewnya ya. Nah, kita edit. Jadi yang bagian ini kita mau berikan judul ya.
bagian judul ini. Ini seharusnya ada judul, ini kosong karena kita belum buat. Oke. Jadi cara buatnya cukup gampang. Letakkan saja di bagian report header ya. Ini kita geser aja nih, bisa geser-geser. Baru di bagian toolbox ya, ini toolbox. Toolbox yang ini toolboxnya beda dengan toolbox yang dari Visual Studio ya. Kalau toolbox yang Visual Studio ya kan kira-kira seperti ini. Nah, ini yang dari Visual Studio, ya kan? Nah, sementara kalau yang dari Crystal Report, nah ini toolboxnya cuma ada 4 tools saja, hanya 4 ini saja, tidak ada yang lain lagi, ya. Jadi pointer ini standar, pointer ini ya biasa, yang biasa kita pakai. Yang untuk memilih objek itu pointer namanya. Oke. Kemudian ada ini text object, ada line object, ada box object. Nah, kalau dari namanya kita udah tahu. Kalau untuk memasukkan teks berarti kita pakai text object. Kalau untuk membuat garis yang seperti ini garis, kita pakai line object. Kalau untuk buat bentuk kotak, kita pakai box object atau persegiannya. Nanti bentuknya dalam bentuk persegi. Oke. Nah, jadi contoh kita pakai text object untuk memasukkan objek teks ya. Jadi caranya cukup gampang, tarik aja ke bagian sini, ke bagian yang akan kita insertkan. Oke. Contoh di sini kita buat namanya Oke, nah lanjutkan kembali. Nah, contoh di sini kita berikan namanya, ini kurang lebar, kita bisa perlebar dulu. Nah, contoh di sini kita berikan namanya laporan stok barang ya. Nah, kalau mau diedit-edit lagi report ini cukup klik 2 kali aja di apa? Maksudnya kalau mau edit text object, klik 2 kali aja di text objectnya. Nah, ini bisa diedit lagi. Oke. Kemudian ini bisa kita perbesar ya. Fontnya bisa kita perbesar, mau berikan style juga bisa ya, seperti biasa lah ini. Seperti di Microsoft Word ya. Jadi kita boldkan, kemudian ukurannya, size-nya kita buat 12 contohnya. Oke. Nah, kita perbesar ya. Nah, kalau mau pas di tengah halaman, kita perbesar aja, kita centerkan seperti ini. Nah, kurang besar mungkin 14 ya. Nah, contoh aja. Oke. Nah, laporan stok barang kita preview. Nah, hasilnya seperti itu. Oke. Nah, untuk yang harga beli dan harga jual ini terpotong akan kita perlebar kolomnya. Oke. Nah, cara perlebar kolom cukup gampang di Crystal Report, gampang sekali. Jadi ini kita perkecil dulu. Untuk yang kode barang kita perkecil ya kolomnya. Seleksi aja, klik sekali di sini, klik sekali di sini. Nah, jadi sekaligus terseleksi 2 ini ya. Jadi maksudnya supaya ketika kita resize, kita atur ukuran, dua-duanya kena ini. Nah, dua-dua ya, dua-dua kolom, dua-dua ini teks ini langsung kena. Oke. Nama barang juga kita geser, rapatkan dulu. Quantity kita geser, nah, rapatkan ya, kasih rapat dulu. Oke. Nah, sampai sinilah. Ini 2 juga kita rapatkan ya. Satuan juga sama, satuan kita perkecil. Nah, satuan kan nggak terlalu besar biasanya. Nah, yang harga beli dan harga jual ini kita geser. Yang harga beli kita geser, kita perbesar. Nah, set. Nah, jadi kan agak besar ya. Harga jual sama juga kita perbesar volumenya. Oke ya, jadinya nampak. Udah preview kembali. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, tapi yang main report preview ini adalah sifatnya datanya bukan data asli kita ya. Jadi nanti jangan dianggap ini datanya data real, data asli. Nah, bukan. Ini hanya data sampel ya. Hanya bertujuan untuk mempreview saja. Oke.
data sampel atau kadang kita sebutnya adalah dummy, ya, data yang sifatnya dummy. Dummy itu berarti data yang hanya tujuannya untuk lihat aja, ditampilkan saja untuk mempreview sesuatu, ya, dummy, data palsu bukan data asli. Oke. Oke, nah next berikutnya. Jadi reportnya sudah kita rancang di sini ya, reportnya sudah ada. Berikutnya adalah kita mau tampilkan report ini ke Visual Studio kita. Ya, kita perlu tampilkan report ini ke Visual Studio kita. Oke, ke sebuah form tentunya. Oke, nah berikutnya kita akan tambahkan satu buah form. Formnya nanti kita link dengan report yang satu ini. Oke, jadi ini di sini kita tambah form dulu. Klik kanan, add, tambah, add, Windows form. Ya, tambah form yang baru lagi, Windows form. Kemudian di sini kita ganti, ini kan ada bagian name, nama formnya. Nama formnya kita ganti FRM underscore RPT barang. Contoh aja ya. FRM RPT barang, nama form. Oke, formnya kita edit dulu sedikit. Ini FRM RPT barang. Kita ganti ini, jangan pakai, ini jelek kali namanya ya. Bagian teksnya kita ganti laporan stok barang betulnya. Oke, ini ada satu icon kecil, iconnya kita hilangkan aja, show icon. Nah, ini true, kita jadikan false, iconnya nggak ada lagi. Oke, oh ini laporan stok barang ini juga sama ya. Oke, udah sama, udah pas. Nah, untuk menampilkan report ini ya, report ini ke form kita nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung kita contoh kita drag and drop dari sini, kita tarik ke sini, nah nggak bisa ya. Jadi kita butuh satu bantuan lagi, kita butuh satu tools atau satu kontrol yang namanya Crystal Report Viewer ya. Nah, jadi di sini kan ada namanya juga viewer untuk menampilkan ya. Jadi cari di bagian, jangan cari di all Windows form ya, nggak ada. Cari di bagian, ini kan udah dibagi-bagi nih, all Windows, common, container dan sebagainya, udah dibagi per kategori lah, kita katakan kategorinya. Jadi yang kita carilah di bagian reporting, yang ada kaitan dengan report. Oke, nah ambil Crystal Report Viewer. Oke, kita ambil yang satu ini, Crystal Report Viewer. Klik sekali di sini, klik sekali di form kita. Nah, nanti ter-add. Nah, oke, sudah ter-add di sini, sudah muncul. Inilah Crystal Report Viewer ya. Nah, cuman di sini ini ada namanya Group Tree ya, Group Tree. Group Tree ini fungsinya dia untuk tampilkan data dalam bentuk pohon ya, dalam bentuk tree, pohon. Makanya namanya Group Tree yang sudah dikelompokkan ya, datanya dikelompokkan. Contoh data yang mereknya ini, nah semua dikelompokkan, yang merek ini dikelompokkan Group Tree ya. Nanti boleh silakan coba dites kalau Group Tree ini tampilannya seperti apa. Oke, nah Group Tree ini semau hide-kan, tidak mau menggunakan Group Tree, jadi kita hide-kan dari sini, dari bagian sini. Choose a tool panel view, kita pilih yang none, artinya tidak ada. Nah, hilang ya. Jadi sudah tidak ada lagi Group Tree-nya, sengaja supaya tidak tampil ya. Oke, baru next-nya ini. Ada logo Crystal Report di sini. SAP Crystal Report Registered ya. Nah, ini juga sama, ini semau hilangkan ya. SAP Crystal Report ini semau hilangkan. Jadi cari aja di bagian properti, itu ada bagian-bagian untuk mengatur
tombol-tombol apa saja atau tampilan apa saja yang mau kita tampilkan atau mau kita sebutkan. Jadi contoh yang berkaitan dengan logo berarti bagian nih show logo. Nah, kaitkan saja. Kemudian ada group tree ini, group tree button. Nah, ini sekalian kita hide. Ya, group tree. Nah, ini group tree button, kita klik 2 kali, hilang group tree buttonnya. Oke. Nah, sudah hilang, baru next-nya. Ya, next-nya kita lanjut lagi. Jadi, kita berikan nama dulu. Ya, kita berikan nama untuk Krista Report Viewer kita. Jadi ini kan ada name, ya, ada property name, kita berikan nama CRV barang contohnya, ya, CRV barang. Oke, kemudian jadi nextnya adalah ini report ini kan belum ada datanya kan. Nah, jadi dari code kita perlu set datanya apa, report yang satu ini datanya apa. Nah, setelah kita set report ini datanya ini, baru report ini kita set ke bagian sini, ya. Tapi semuanya lewat code, tidak bisa menggunakan bagian desain lagi, ya. Lebih gampang kita pakai code nantinya. Oke. Jadi pertama kita perlu set dulu report yang satu ini. Report satu ini datanya ambil dari mana. Nah, setelah ada data baru kita set supaya Krista Report Viewer ini menampilkan report RPT_ barang. Oke. Nah, caranya cukup gampang. Di sini kita klik 2 kali dulu. Kita ke tampilan view code, bagian code-nya, tampilan coding. Nah, semau copy code yang sudah pernah kita buat kemarin, ya, supaya cepat aja. Kita ambil dari yang sudah ada, code yang sudah pernah dibuat, get data barang. Jadi ini code-nya saya copy dulu. Oke. Nah, di bagian sini kita pastekan code-nya, tentunya ada perubahan, ya, nggak sama persis, cuma untuk membantu saja. Ini kenapa garis keriting merah? Karena belum kita using. Jangan lupa, kalau mau pakai perintah-perintah yang berkaitan dengan SQL, kita perlu using system.data.sql client, ya, seperti yang kemarin. Oke, tanda garis merahnya udah hilang. Baru next-nya ini tetap, ini tetap. Nah, ini yang tidak perlu, ini kita hapus. Ya. Oke, jadi untuk set report ini sumber datanya atau datanya diambil dari mana? Kita butuh sebuah data table. Ya. Jadi di sini, di code-nya ini yang tadi kita copy, sudah ada ini DT, data table-nya. Ya. Jadi awalnya kita jalankan query ini. Query-nya adalah nih, select bintang from table barang. Kemudian bla bla bla. Nah, da.fill dt. Berarti dari data adapter isikan ke data table. Sehingga data table-nya sudah ada data. Data di data table apa ya? Ya ini, select bintang from table barang. Nah, kalau kita run di SQL kita, nah, hasilnya adalah data dari tabel table_ barang. Ya. Jadi data ini kita simpan ke variabel dt, ya, di mana dt ini tipe objeknya atau tipe datanya adalah data table. Oke. Nah, jadi dt ini kita perlu define ke sini, ke report barang. Datanya kita set. Report barang ini sumber datanya diambil dari dt nantinya. Oke. Nah, cara penulisannya seperti ini. Jadi ini kan RPT barang ya, nanti kita tulis RPT barang, R barang ya. Ini cuma sekedar penamaan ya, ini cuma nama dari objek RPT barang yang kita buat. Oke, baru next. Karena RPT barang ini adalah sebuah kelas ya, ingat. Kalau sebuah kelas, kalau kita mau gunakan, maka kita perlu new kan dulu. Ya.
kita tambahkan seperti ini penulisannya. New RPT barang. Nah, baru tinggal kita set R barang dot set data source titik. Nah, artinya apa? Kita set report kita ini sumber datanya diambil dari variabel dt, di mana variabel dt sudah kita set di sini, ya. Sudah kita set datanya adalah ini. Oke. Nah, baru berikutnya RPT barang kita sudah ada data nih, ya, sudah ada data. Berikutnya adalah Krista Report Viewer ini kita perlu set supaya menampilkan report RPT barang, ya. Kita perlu set supaya Krista Report Viewer kita ini, ya, menampilkan report RPT barang. Nah, ini lebih gampang lagi. CRV tadi kan kita buat namanya untuk Krista Report Viewer, namanya adalah CRV barang, ya kan? CRV barang dot report source. Nah, sama dengan R barang, selesai, ya. CRV barang dot report source sama dengan R barang. Oke. Nah, kalau kita jalankan, nah kita tes dulu, mana tahu ada error. Ada yang kurang, kelupaan. Kita belum buat menu untuk menampilkan report yang satu ini, ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita stopkan kembali. Oke, kita closekan dulu. Ini get data barang ini nggak cocok, namanya nggak menggambarkan fungsinya. Kita ganti, ini jangan get data barang, ini kita ganti show report barang, ya, contoh. Nah, kita ini kita copy, panggil di bagian void load-nya, form load, ya. Panggil di bagian form load. Jadi ketika form kita tampilkan, langsung dipanggil ini, langsung dikerjakan coding di sini. Oke. Kemudian di sini kita belum set supaya menunya ada, ya. Menunya belum ada kan, untuk yang report belum ada. Di sini kita tambah menu aja, report. Di sini kita tambah barang contohnya. Oke. Urutannya kita geser ke sini. Oke. Nah, baru untuk yang barang ini kita klik 2 kali, masuk ke bagian coding, ya. Nah, baru kita tambahkan code-nya. FRM RPT barang, FR barang, ya. Kita buat namanya FR barang. Nah, sama seperti tadi, FR barang sama dengan new FRM RPT barang. Oke. Baru FR barang dot show, FR barang dot MDI parent sama dengan is. Oke, jadi sama persis seperti di sini, ya. Oke, jadi code-nya sama persis, ya. Sama aja yang ini dengan ini. Cuma bedanya form yang kita mau tampilkan itu yang beda aja, ya. Oke, next kita coba jalankan dulu, start. Oke, report barang.
Oke, nah rupanya di sini oke. Jadi di sini terjadi error ya, terdapat error di sini system.io.file not found bla bla bla. Nah, kita coba apa aja? Kita coba tes ini. Ya, cari aja, kita cari di Google. Nah, ini kira-kira penyebab errornya apa? Kita copy aja ini pesan errornya, copy. Oke, search di Google aja. Nah, jadi biasanya kalau untuk solving error ini, kita cari aja yang ada hasil pencarian di Stack Overflow yang seperti ini ya. Kita klik di sini Stack Overflow. Nah, Stack Overflow ini semacam forum ya, forum diskusi error-error yang sering atau yang pernah dijumpai oleh seorang programmer ya. Jadi biasanya, nah ini contohnya ini ada yang kena juga yang seperti error yang kita dapat tadi pesan errornya. In my project bla bla bla. Nah, dia dapat error seperti ini. Nah, jadi ada yang jawab. Nah, ini ada yang sudah pernah mengalami dan tahu solusinya. Jadi dibagikan di sini. Nah, oke. Jadi ada ditulis, I think you require this code, add it into your web.config. Di bagian config-nya, file config. Nah, file ini kita stopkan dulu. Oke, stop. Jadi di sini, nah ini bagian config kita yang satu nih. Ya. Nah, kalau kita lihat ini, cek aja bedanya di mana. Startup yang dia bilang bagian sini, startup. Startup use legacy bla bla bla. Jadi ditulis startup.use legacy v2 bla bla bla. Ya kan? Nah, sementara yang di sini kan nggak ada. Jadi di sini kita tambahkan aja nih copy, kita copy aja. Nah, pastekan ke bagian sini. Nah, pastekan. Oke. Nah, baru kita coba dulu berhasil nggak ini. Oke. Kemudian kita pilih report barang kembali. Nah, sudah berhasil ya. Nggak terjadi error lagi. Kalau tadi kan masih ada error. Oke. Di reportnya sudah berhasil kita view ya. Kita tampilkan reportnya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kan nggak beda ya. Nggak beda dengan yang di master barang kita kan. Ya kan? Jadi ini. Jadi ini ya. Jadi eh, sama ya, datanya sama persis. Jadi mungkin muncul pertanyaan, jadi ngapain buat report? Kalau di sini kan udah ada sama persis. Nah, tujuan kita buat report salah satunya adalah bukan khusus, bukan fungsi khusus juga. Salah satunya adalah supaya bisa kita cetak, supaya bisa di print. Kalau yang dari sini nggak bisa, nggak ada fungsi print ininya. Kalau yang report ini, yang dari Crystal Report itu bisa kita cetak print. Nah, ini ada printnya. Jadi tinggal pilih ke printer apa, set kertas, bla bla bla. Nah, print aja, langsung terprint, ya kan? Atau ada satu fungsi lagi, yaitu fungsi export report. Jadi ada fungsi yang satu ini, export report. Oke. Nah, export report ini maksudnya adalah kita mau ekspornya ke format apa. Contohnya kita bisa ekspor ke format PDF. Nah, ini PDF. Nah, contoh ekspor ke PDF. Oke kan. Nah, kita lihat hasilnya ada di desktop tadi simpan. Nah, ini laporan barang. Nah, ini hasilnya ya. Jadi sama persis, cuma formatnya dalam bentuk PDF. Oke.
Nah, atau bisa juga ke format yang lain yang sering digunakan, contohnya adalah Excel. Nah, ini ada Excel, ya. Ini format Excel. Oke kan, kita buka aja di Excel, lihat. Oke, ya, ini hasilnya di Excel. Nah, hasilnya cukup bagus ini, ya kan? Di kolom-kolomnya juga. Kalau yang pagar ini biarkan aja, ini karena nggak cukup space, perlebar aja, ya. Nah, jadi ini juga udah rapi ya, satu-satu sel semua. Nah, jadi itulah salah satu tujuan menggunakan report ini, ya. Jadi reportnya bisa kita ekspor, bisa kita print, ya, ataupun kita bisa buat, contoh kita bisa buat format dalam bentuk bond, ya, kita bisa buat rancangan dalam bentuk seperti bond, ya. Faktur penjualan, nah itu bisa kita buat menggunakan crystal report, yang mana kalau kita pakai form itu tidak bisa, ya. Kalau pakai form itu tampilannya kan sudah kontrol-kontrolnya kan semua udah tetap. Lagian kalau yang form itu nggak bisa dicetak. Kalau kita pakai Crystal Report, kita tinggal desain aja, oh faktur barang saya atau faktur penjualan saya mau bentuknya seperti ini, tinggal desain. Nah, setelah desain, udah bisa dicetak. Ya. Nah, jadi itu salah satu keunggulan menggunakan Crystal Report ini. Oke. Nah, sampai di sini setelah sedemukan cara membuat report ini. Nah, ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelaskah? Nah, silakan ditanyakan. So, Yuk, proyeknya nggak usah pakai ini juga, nggak usah pakai ini kan, Sir? nggak usah, nggak usah. Oh, Nah, yang kemarin yang saya bilang aja, hanya 3 bagian, security, data master, dan data transaksi saja. Ya, report tidak perlu. Ya, karena report ini kan udah satu pertemuan sebelum presentasi. Takutnya nanti nggak sempet, ya, buatnya mungkin nggak sempet nanti. Ya, cuma, iya. ya, ada cumanya. Cuma kalau kamu mau buat tambahkan report di program yang kamu buat, ya oke, boleh, nggak masalah, ya. Mana tahu kamu mau buat sampai komplit, ya, beserta laporannya, tentu diperbolehkan, ya. Oke, jelas? Jelas, Sir. Iya, oke, ya. Jadi memang secara umum dalam sebuah program itu memang ada 4 bagian, yaitu ada security, data master, data transaksi, dan report atau laporan biasanya, ya. Memang ada 4 bagian itu. Nah, cuma kan nggak sempat lagi, ya. Sisa waktu cuma 1 minggu. Nah, jadi supaya nggak mepet, makanya kemarin saya cuma minta yang 3 bagian itu saja, ya, supaya nggak mepet kali. Nah, itu tujuannya. Oke. Oke, jadi satu lagi keunggulan dari ini, Krista Report, kita bisa buat hitungan, ya. Kita bisa sum, kita bisa count, kita bisa average, kita bisa max, min, dan sebagainya. Banyak sekali fungsi-fungsinya. Jadi contoh ya, di sini kita mau hitung ada berapa banyak item, ada berapa banyak item di apa? Ada berapa banyak item di laporan stok barang kita, ya. Jadi kita bisa, caranya gampang aja. Klik kanan di area kosong sini, insert summary, ya, summary. Summary kan berarti artinya ringkasan, ya.
insert summary. Oke. Kemudian apa yang mau kita summary-kan di sini? Field apa? Nah, contoh field kode barang. Calculate di summary. Nah, pakai fungsi apa? Contoh kita pakai fungsi count untuk mendapatkan banyak. Ya, ini bukan sum loh. Kalau sum kan artinya ditotalin, ya, ditambah angka-angkanya semua ditambah. Kalau count ini berarti menghitung hanya banyaknya. Ada berapa banyak itemnya? Ada berapa banyak item barang di toko. Nah, contohnya ada 10 item barang. Nah, itu bukan quantity ya, item barang. Ya. Contoh ini kita pakai count, oke kan? Nanti ada muncul di sini tambahan. Ya. Anda tambah di sini, nah, tambah field, satu field ini di sini, kita startkan. Oke, import barang. Nah, ini hasilnya 5, ada 5 item, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 item. Nah, contoh yang lain lagi, kita mau hitung ini kuantitinya, total. Nah, ini beda lagi nanti. Kita pakai ini. Seperti yang tadi juga, caranya masih sama langkah-langkahnya. Klik kanan di area kosong, insert, summary. Oke. Lalu di sini kita pilih field to summarize-nya adalah quantity. Calculate di summary kita pakai function sum. Ini berarti total. Ya. Nah, yang contoh lagi ini harga beli dan harga jual. Kita mau ambil summary dulu ya. Harga beli dan harga jual. Harga beli kita mau ambil average-nya, rata-ratanya. Nah, kita bisa pakai ini average. Rata-rata harga beli ya. Nah, ataupun contoh yang lain, summary. Nah, kita mau cari harga jual tertinggi berapa ini? Harga jual, berarti kita pakai fungsi maksimum ya. Cari harga jual tertinggi. Nah, oke kan ya. Nah, kita coba tes. Report barang. Oke, nah kita lihat dulu ini 5 banyak count. Ini yang quantity sum ya. Pakai sum ini ditotalin. Kalau ini rata-rata ya, rata-ratanya 700.000. Kalau ini yang fungsi max. Max ini berarti nilai tertinggi. Nah, jadi dari angka-angka ini nilai tertingginya berapa? 1.800.000 ya. Jadi udah benar ini seharusnya ya. Fungsi-fungsinya sudah berhasil kita kerjakan. Oke. Nah, kemudian di sini kita mau set lagi ini. Ini kan ada koma, ada koma-komanya kan, ada koma 00, koma 00 ya. Nah, kalau di Indonesia untuk desimal kita menggunakan pemisah desimal, kita menggunakan tanda koma, ya kan? Kalau pemisah ribuan kita pakai apa? Pakai tanda titik, ya kan? Nah, beda. Kalau di luar negeri, contohnya di Amerika, di Inggris dan sebagainya, negara-negara Barat, ya, biasanya mereka menggunakan kebalikannya. Untuk pemisah ribuan mereka menggunakan tanda koma, sementara pemisah desimal mereka menggunakan tanda titik, ya kan? Nah, kita punya kan beda, ya kan? Nah, jadi di sini kita bisa ganti juga ini pemisah ribuan dengan pemisah komanya, ya. Contoh ya, saya ganti di bagian kuantitinya dulu, ya, kuantiti yang satu ini. Oke, jadi di sini dulu klik kanan, format object. Oke, kemudian pilih ini number ya, tab number, ya, di tab number, customize. Nah, untuk quantity kalau nggak mau ada koma-koma, kita berarti kita pilih bagian sini. Desimalnya kita pilih 1 aja, jadi nggak ada tanda koma lagi. Oke. Nah, kemudian di sini kan ada bagian decimal separator, thousand separator. Kalau untuk yang Indonesia, decimal separatornya adalah tanda koma, ya kan? Kita isi di sini koma. Thousand separator, kalau Indonesia thousand separator adalah titik. Nah, isikan titik di sini. Oke. Ini sampelnya nanti hasilnya seperti ini. Oke. Oke kan sekali lagi.
startkan kembali, kita lihat hasilnya dulu. Report barang. Oke, nah, jadi nampak di sini nggak ada tanda koma-komanya lagi, ya. Nah, ini sisanya kita hilangkan juga ya. Ini semua kita hilangkan nanti. Nah, jadi cara hilangkannya jangan satu-satu ya. Jangan kalau yang tadi yang saya contohkan itu satu-satu, jangan seperti itu. Nah, jangan nanti satu-satu klik kanan format objek, customize satu-satu. Nanti ada 100 field, 100 kali berarti jadinya ya kan. Nah, jadi pilih yang pertama, klik sekali dulu di field yang pertama. Ini tahan tombol shift, tahan shift, klik. Nah, jadi kita seleksi bersamaan beberapa kolom ya. Jadi nggak perlu satu-satu ya. Jadi kemudian kita format, klik kanan, pilih menu yang ini, format multiple objects. Oke. Kemudian pilih bagian number seperti tadi, customize seperti tadi, desimal 1, desimal separatornya, koma, thousand separatornya, titik. Oke, jalankan ulang, kita cek dulu, report barang. Oke, nah hasilnya sudah seperti ini ya. Jadi ini 100.000, pemisah ribuannya adalah titik ya. Komanya juga tidak ada lagi, kita udah hilangkan tanda koma. Oke, nah jelas sampai di sini apakah jelas? Ada yang mau ditanyakan silakan ya. Nah untuk tugas ingat minggu depan kita sudah mulai ya.